Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmia Handayani Putri dari STIK Seswidi Dharma Husada Tangerang, Prodi S1 Farmasi Klinik dan Komunitas. Di sini saya ingin menjelaskan tentang nasionalisme. Untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu, Bapak Ridwan Santoso, SPD, MPD. Sebelumnya ada yang tahu apa itu nasionalisme? Nah, nasionalisme itu apa sih? Nasionalisme merupakan suatu sikap politik atau pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki keselarasan kebudayaan dan wilayah. Juga memiliki kesamaan cita-cita dan tujuan sehingga timbul rasa ingin mempertahankan negaranya, baik dari internal maupun eksternal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme menurut para ahli. Nasionalisme menurut Otto Bauer, yaitu nasionalisme adalah suatu persatuan perangai atau karakter yang timbul karena perasaan senasib. Sedangkan nasionalisme menurut Ernest Renan yaitu nasionalisme adalah kehendak untuk bersatu dan bernegara. Sejarah nasionalisme. Nasionalisme sudah menjadi pandangan yang dikenal sejak akhir abad ke-18. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica 2015, pada Revolusi Amerika dan Prancis, nasionalisme sudah menjadi pandang kuat yang pertama. Setelah itu, baru menyebar ke negara-negara baru di Amerika Latin. Pada awal abad ke-19, menyebar ke Eropa Tengah, lanjut di Eropa Timur dan Tenggara. Berkembang di Asia Afrika pada awal abad ke-20. Itu menjadi kebangkitan dan perjuangan yang kuat bagi masyarakat di dua benua tersebut. Nasionalisme di Indonesia. Di Indonesia, mulai muncul benih-benih nasionalisme sejak abad ke-19 dan abad ke-20. Berdasarkan sejarah Indonesia, tonggak lahirnya nasionalisme diyakini sejak lahirnya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, yang pada masa itu merupakan organisasi modern pertama di Indonesia. Budi Utomo menjadi pemicu kesadaran para tokoh pergerakan nasionalisme untuk mulai berjuang dengan cara berorganisasi. Presiden Soekarno dalam setiap pidatonya saat peringatan Hari Kebangkitan Nasional menegaskan bahwa Budi Utomo merupakan awal kesadaran bangsa Indonesia berjuang merebut kemerdekaan dengan jalan berorganisasi. Para pendiri Budi Utomo telah memberikan ide untuk memperjuangkan kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Belanda dengan cara baru, yakni melalui perserikatan, penghimpunan politik, dan persatuan. Budi Utomo sebagai alat perjuangan modern yang menjadi pemicu pergerakan kemerdekaan nasional. Bangsa Indonesia mulai membangun dan melanjutkan perjuangan untuk mencapai kembali kemerdekaan dengan organisasi rakyat yang modern. Bahkan, Presiden Soekarno menyebut jika Budi Utomo berperan dalam mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ciri-ciri nasionalisme. Yang pertama, sudah ada persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, bersifat nasional. Yang ketiga, sudah ada organisasi modern dan bersifat nasional. Yang keempat, tujuannya yaitu untuk mencapai kemerdekaan yang nantinya ingin mendirikan suatu negara merdeka yang kekuasaannya ditangani oleh rakyat. Yang kelima, mengandalkan kekuatan otak atau pikiran, di mana pendidikan sangat berperan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Semangat kebangsaan atau nasionalisme ditampung dalam Pancasila sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mencintai bangsa dan tanah air Indonesia. Kedua, rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang ketiga, bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia. Yang keempat, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Selanjutnya yaitu tujuan nasionalisme.
Apa sih tujuan nasionalisme itu? Nah, yang pertama, untuk menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, membangun hubungan yang rukun dan harmonis antar individu dan masyarakat. Yang ketiga, untuk membangun dan mempererat tali persaudaraan antara sesama anggota masyarakat. Yang keempat, berupaya menghilangkan ekstremisme berlebihan dari warga negara kepada masyarakat. Yang kelima, menumbuhkan semangat rela berkorban bagi tanah air dan bangsa. Yang keenam, menjaga tanah air dan bangsa dari serangan musuh, baik dari dalam ataupun luar. Bentuk nasionalisme yang pertama yaitu ada nasionalisme kewarganegaraan atau nasionalisme sipil. Yang kedua, nasionalisme etis. Yang ketiga, nasionalisme romantik, organik, atau identitas. Yang keempat, nasionalisme budaya. Yang kelima, nasionalisme kenegaraan. Yang keenam, nasionalisme agama. Nah, apa sih nasionalisme kewarganegaraan itu? Nasionalisme kewarganegaraan merupakan bentuk nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari pernyataan aktif rakyatnya, kehendak rakyat, atau perwakilan politik. Nah, sedangkan nasionalisme etis yaitu jenis semangat kebangsaan di mana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis budaya masyarakat. Sedangkan nasionalisme romantik atau organik atau identitas yaitu di mana negara memperoleh kebenaran politik secara semula jadi organik hasil bangsa atau ras menurut semangat romantisme. Selanjutnya yaitu nasionalisme budaya. Nasionalisme budaya yaitu bentuk nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama dan bukan sifat keturunan seperti warna kulit, ras, dan sebagainya. Nasionalisme kenegaraan yaitu variasi nasionalisme kewarganegaraan selalu digabungkan dengan nasionalisme etis. Perasaan nasionalistik adalah kuat sehingga diberi keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan. Selanjutnya ada nasionalisme agama. Bentuk nasionalisme di mana negara memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama. Selanjutnya contoh nasionalisme di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjaga ketertiban masyarakat dengan mematuhi aturan yang berlaku. Yang kedua, mematuhi dan menaati hukum negara. Yang ketiga, bersedia mempertahankan dan memajukan negara. Yang keempat, melestarikan budaya Indonesia. Selanjutnya, contoh sikap nasionalisme di lingkungan keluarga. Yang pertama, membantu kedua orang tua. Yang kedua, mendengar nasihat orang tua. Yang ketiga, menghormati dan menghargai orang tua. Yang keempat, menunjukkan keteladanan terhadap agama kepada anggota keluarga. Yang kelima, menjaga nama baik keluarga tentunya. Selanjutnya, wujud sikap nasionalisme dan patriotisme di lingkungan masyarakat berbangsa dan bernegara. Yang pertama, menghormati jasa para pahlawan. Yang kedua, kita harus menghargai lagu kebangsaan. Selain lagu, kita juga harus menghormati bendera kenegaraan. Yang keempat, menjaga dan melestarikan benda-benda bersejarah. Yang kelima, mencintai produk dalam negeri. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.